ini akan menjadi bekal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekali lagi Seolosisi programnya di sini akan segera berakhir. Jadi kami berharap dari Seolosisi dan Inswa berharap apa yang kami bisa support teman-teman di Tabanan ini bisa mandiri nantinya di 20 tahun ke depan, punya acuan yang kuat, landasan yang jelas bagaimana sampah akan dikelola di sini. Nah, ini kembali lagi kepada Anda bahwa langkah-langkah yang kita selama ini sudah ambil, yang sudah kita lakukan lewat fasilitasnya Seolosisi, kami berharap betul-betul memang dengan melibatkan Bapak Ibu sekalian di sini dari segala unsur ya, baik pemerintah, masyarakat, swasta, itu dengan pemikiran bahwa semuanya bisa terlibat, karena saya yakin sampah hari ini sudah jadi isu besar dan menjadi krisis. Pengelolaan sampah itu kebanyakan orang menganggap bahwa selama tidak di depan saya itu bukan masalah saya. Nah, yang jadi masalah adalah jarang sekali orang melihat sampah itu besarnya itu bagaimana. Dan seperti orang buta pegang gajah gitu ya, ada kalau pegang badannya dikiranya kayak tembok gajah itu, pegang buntutnya dikiranya kayak tali, pegang belalainya dikiranya kayak ular. Bener ya nggak, ya bener juga, cuman nggak utuh menggambarkan gajah. Jadi disitulah kami akhirnya mengubah pendekatan kami, bahkan kami pun terus belajar. Tujuannya ada 3 program ini. Pertama adalah peningkatan kapasitas. Jadi kalau Bapak Ibu yang ikut kami dari awal itu tahu bahwa kami mulainya itu dari training. Banyak pihak yang coba kita ajak untuk bisa kita bersinergi karena urusan sampah adalah urusan semua orang. Yang kedua adalah tentang kita menyusun master plan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita menaikkan tingkat daur ulang material dari sampah. Dan di sini kita fokuskan bagaimana nanti di desa-desa itu TPS 3R itu mampu bekerja lebih baik. Jadi tentu di Tabanan ini sudah banyak teman-teman, sudah banyak pemerintah desa, bahkan OPD sudah melakukan hal-hal yang sejalan dengan ISWM. Jadi memang sudah sesuai dan itu kita catat sebagai praktek baik. Teman-teman di desa sudah ada yang mulai memilah, kemudian sudah melakukan pengolahan juga sudah banyak. Tapi tentu dari semua di seluruh di Kabupaten Tabanan ini banyak tantangan juga di beberapa daerah, kemudian di beberapa desa, kemudian di kelembagaan sendiri ada banyak tantangan. Nah itu kita catat berdasarkan masukan dari teman-teman peserta FGD. Nah, skenario ini Bapak Ibu mohon dipahami, ini adalah usulan ya, bukan ramuan yang sudah jadi, belum. Jadi ini adalah ramuan yang kami buat berdasarkan proses yang sudah dilewati. Jadi dari sumbangsih teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir dari mulai awal hingga terakhir, FGD terakhir, kita ramu berdasarkan yang informasi yang kita peroleh. Dari sana nanti kita sandingkan lagi, kita sajikan kepada Anda. Ada 3 skenario yang kami berhasil ramu. Ya. Nah, skenario itu seperti apa gambarannya? Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Yang skenario 1 ini aliran sampah yang difokuskannya adalah aliran sampah tercampur dengan tanggung jawab keseluruhan ada di pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah akan berlaku sebagai regulator dan operator utama.
Untuk yang kedua, ini kumpul angkut buang dengan peran masyarakat yang ditingkatkan. Jadi ini merupakan perwujudan dari Pergub Bali pengelolaan sampah berbasis sumber ya Bapak Ibu. Ini kita coba wujudkan di skenario yang kedua. Di sini peran Pemkab diarahkan sebagai regulator utamanya, lalu operator ini diserahkan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga ini skenario yang sifatnya transformasi dari sistem pengolahan sampah saat ini, karena kita mencoba menggabungkan aliran sampah terpilah dan tercampur, juga pembagian tanggung jawab yang diperluas kepada seluruh stakeholder. Nah, jadi kita akan fokus yang satu dan kedua, itu fokus kepada supaya sampah itu 100% dikumpulkan. Tidak ada sampah yang dibuang ke lingkungan. Dibuang itu maksudnya dibakar, atau dibuang ke sungai, ke pangkung, atau kemana-mana. Tapi dikumpulkan dan masuk dalam sistem sampah di Tabanan. Untuk jumlah sarana dan biayanya, kurang lebih sarananya mirip. Kurang lebih mirip sarananya, biayanya aja yang sedikit agak berbeda. Karena kalau pemerintah hanya memperhitungkan biaya operasi, biaya modalnya tidak diperhitungkan untuk dikembalikan dalam bentuk iuran atau retribusi. Tapi kalau kita melibatkan masyarakat, ada swasta di sini. Kalau swasta mau masuk, dia nggak mungkin mau beli truk kalau truknya itu nggak balik modal. Jadi itu yang juga kita perhitungkan, harus dikembalikan ke mereka. Di skenario 3 itu ini yang paling beragam Bapak Ibu. Jadi mulai dari pewadahan dan pengolahan di sumber sampai ke pemrosesan akhir itu berbagi peran antara masyarakat, desa adat, desa dinas, Pemkab. Dan kemudian masyarakat ini artinya bukan hanya penimbul sampah ya Bapak Ibu ya, tetapi swasta pun masuknya ke masyarakat. Nah artinya memang kalau kita bicara tentang pengelolaan sampah, mau nggak mau desa dinas dan desa adat itu harus bersatu. Kalau di skenario 3 ini semuanya akan berperan. Kalau ini berhasil, Bapak Ibu bisa lihat sampahnya itu akan terkelola 93% dengan asumsi bahwa pengelolaan sampahnya optimal dan kemudian nanti ada pemrosesan akhir untuk residu itu menjadi RDF. Maka terkelola 93%. Dari cara pandang di kelompok kita memulai dulu dari peraturan ya. Nah, dimulai dari undang-undang sampah yang kemudian turun ke bawah, akhirnya sampailah kita ke Perdes, di mana seluruh desa dinas harus punya peraturan desa tentang sampah ini. Keinginan kami di kelompok 1 kan adat itu dilibatkan dari sisi peraturan, dari sisi penegakan aturan juga gitu. Betul. Tapi kalau di konsep tadi kan dicantumkan ada bank sampah yang berbasis desa adat. Betul. Itu yang kami koreksi. Kalau bisa. Jadi gimana bentuknya? Ya, kita hanya kalau di desa adat hanya berkontribusi terhadap pembuatan aturan. Dan jadi peraturannya aturan saja, tapi iya, tidak betul. dalam sisi operasional. Iya. Oke. Jadi pilihan dari kelompok kami adalah skenario nomor 3. Alasannya adalah karena dari segi pembiayaan kami pandang lebih optimal. Kemudian penggunaan lahan akan menjadi lebih efektif dibanding skenario lain untuk TPA dan lain-lain. Dan yang ketiga itu merupakan investasi dari segi pembangunan fisik, mental, dan spiritual. Karena dengan memilih skenario nomor 3 itu edukasi ke masyarakat harusnya lebih optimal. Agar persoalan sampah ini menjadi prioritas. Ini menjadi penting, jangan sampai kita berpikir persoalan sampah adalah persoalan yang kritis, tetapi prioritas kita tidak menganggap itu suatu yang kritis. Itu aja, terima kasih. Ya.
sebenarnya ada yang mau pilih nomor 1. Tapi karena saya saking sayangnya dengan pemerintah Kabupaten Tabanan tidak akan mampu membuat fasilitas gitu. Jadi kami sepakat untuk buat yang nomor 3. Kami sebenarnya artinya apa yang disampaikan kelompok A, kelompok B senada lah. Artinya satu pingin terlibat dalam pengelolaan sampah dan mengajak semua masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Dan kedua, bagaimana peran pemerintah, terutama artinya Pemkab Tabanan di sini, artinya bagaimana nantinya menelurkan peraturan perundang-undangan tentang sampah dan melakukan punishment dan reward. Peraturan, artinya kan adanya hampir sama. Nah, Bapak Ibu, jadi kita udah sepakat nggih kalau kita pilih skenario yang ketiga. Betul nggih? Artinya Bapak Ibu sadar betul bahwa konsekuensinya banyak loh. Pemerintah punya peran sebagai regulator utama kalau di situ. Betul nggih? Dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten. Kemudian masyarakat, desa dinas, desa adat ya, punya tanggung jawab sebagai orang yang ada di dalam sistem kemasyarakatan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.